hampir 50 tahun ya. Nah ini kita coba nanti rasanya apakah Edian, nah, apakah juga porsinya bagaimana, kita harus cek sama-sama ya teman-teman. Yuk. Ya ini teman-teman, pesanan saya sudah datang. Nih baksonya. Ya. Ini ada apa aja ya? Ada bakso gorengnya. Ada baksonya ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji. Ada pangsitnya goreng juga. Ada tetelannya. Terus ada bihunnya ini ada sayurnya juga. Nah, kita akan coba kuahnya dulu nih teman-teman. Rasanya seperti apa ya? Pakai Edian rasanya ya. Wah, rasanya ini cukup ngaldu sekali ya teman-teman. Khas ini daging sapinya, kaldu sapinya ini terasa gurih, agak sedikit manis juga. Wow. Sekarang kita coba ini bakso gorengnya ini. Nah, ini seperti ini. Ya, santap dulu. Masih crispy. Kriuknya dapat, terus asin, cenderung asin nih rasanya. Nah, ini juga ada potongan dagingnya ini. Nah, bakso gorengnya ini unik ini di sini, lembut. Kita coba nih baksonya ini. Nah, ini baksonya. Ya, santap dulu. Teksturnya cukup lembut, nggak terlalu keras ya. Wah, ini enak nih, apalagi kasih jeruk pecel nih teman-teman. Biar lebih, gantinya cuka nih, biar lebih sedap nih. Wow. Nah ini tambah lagi ya. Wow. Kita pakai aduk-aduk dulu ya teman-teman ya, biar kecampur semua. Aduk-aduk semua. Nah, ini aduk semua ya. Nah sekarang setelah kita bumboni, kita dandani, coba kita seruput lagi, santap dulu. Wah, baru lebih enak nih kasih jeruk nih. Wah teman-teman, jadi segernya ada, kaldunya terasa. Wah, apalagi sama baksonya lah. Satu porsi ini 15.000 teman-teman. Ini cukup, harganya cukup terjangkau juga nih teman-teman, dengan rasa seperti ini. Wow, enak sekali nih teman-teman. Teman-teman harus coba nih, kalau mampir ke kandang sapi boleh coba nih bakso kita ini. Sudah legend sekali, sejak dari tahun 60-an nih teman-teman. Nah kita coba ini pangsit gorengnya ya, rasanya seperti apa. Pastinya nggak ada dalemannya, cuma pangsitnya aja. Ini untuk gantinya kerupuk. Nah, kita tambah kerupuk ini ya, ambil kerupuknya teman. Nah ini kriuk-kriuknya ini jodohnya nih, biar rasanya enak nih. Wah ya, santap lagi. Ini ada tetelannya juga ya teman-teman nih. Ini perpaduan yang enak kan. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Edian Mangan, bantu subscribe-nya ya teman-teman. Ya, semoga channel ini lebih berkembang lagi. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan kalau ingin komen, nanti bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau ada usul atau saran yang membangun, nanti bisa tulis komen-komen ya. Dan sampai jumpa di kuliner-kuliner kami selanjutnya. Tetap bersama hostnya Agung
di channel Etienne Mangan ya. Sampai jumpa di kuliner-kuliner kami selanjutnya. Bye bye. Oh iya, dengan Pak siapa ini Pak? Bapak Juwadi. Pak Juwadi ya, pemilik warung bakso kita ini ya Pak ya? Iya. Kenapa kok disebut bakso kita ini, kenapa Pak? Sejarahnya dulu Pak. Waktu saya bisa membuat nama bakso kita, waktu dulu saya pernah ikut rumah makan yang namanya 1 bulan. 1 bulan itu kita kan ikut orang hanya sebatas kalau orang cari kerjaan itu bekerja kuliner itu seperti apa, yaitu yang saya ikuti adalah warung kita di Singosaren sana, tapi waktu dulu masih di Kalilarangan ya. Ini tidak perlu saya sebutkan sekarang di mana. Yang jelas itu warung kita tuh setelah saya tuh pergi itu saya minta sangu lah, sangunya saya dikasih telenan. Saya tidak minta uang, tidak minta apa, saya dikasih telenan besar, yang mana telenan besar itu terus saya berpikir saya mau buka. Tapi kalau dulu itu yang namanya warung kita itu kan juga rumah makan Tionghoa. Jadi di sini ada yang dimangsa itu ada semacam mbak atau katakanlah, nah saya sendiri juga berhubung orang Islam, saya nggak makan itu, makanya saya buka. Akhirnya saya sapi ya Pak? Yang sapi itu apa? Akhirnya saya belajar untuk membuat bakso. Setelah membuat bakso saya jualan. Waktu saya jualan itu, waktu itu orang jualan masih sama dipikul, dan saya sendiri itu berpikir lebih jauh, mikul saya mungkin enggak kuat. Jadi saya ada orang jualan lotis itu kok saya lihat ada dipakai dorongan itu, lah saya akhirnya membikin atau minta seperti itu, yang dilubangi ada namanya ada tempat dandang, terus akhirnya ada ya semacam gerobak tempat itu. Akhirnya orang-orang setelah lama saya jualan tuh sama tiru-tiru ya, tiru-tiru itu kan terus akhirnya saya jualan keliling itu di sekitar tahun 68 lah, 68 itu saya di depan Cagading di sini. Cagading di sini saya tuh keliling di situ. Lah di situ ada tenda orang jualan susu segar Boyolali. Susu segar Boyolali itu saya jualan di situ, pembelinya itu sama beli bakso. Lah kok yang akhirnya tuh di sini dipenuhi orang beli bakso. Akhirnya tenda susu segar itu tadi dijual kepada saya. Jadi itu tahun sudah 69 itu saya pertama kali di Surakarta buka pedagang kaki lima yang pakai tenda itu saya. Akhirnya orang-orang sama tiru-tiru. Nah di sini rumah sakit ini ya masih namanya masih Cisengyan, terus langsung dulu terus ganti panti itu bareng rame ganti panti Kosala. Setelah ganti Kosala sekarang ada Dokter Un di sini. Jalan di sini waktu dulu masih kecil jalan di sini, rumah sakit yang masih kecil. Akhirnya ini tadi ada rumah kampung, sebenarnya di rumah kampung itu tak beli. Nah rumah kampung tak beli, akhirnya rumah sakit ini waktu dulu saya beli, akhirnya ada dijual saya tak beli semua. Tapi sampai sekarang pun saya enggak pernah menjual, tapi ya ditempati sama-sama gini. Tapi ya orang lain lah juga enggak apa-apa, kita ya berbagilah itu dan lah. Akhirnya sampai sekarang ya sing genah saya sendiri sudah lama dari buka tahun segitu sampai sekarang pun ya sudah yang jelas alhamdulillah tahun 18 ini tadi saya sudah bisa menunaikan ibadah haji, dan akhirnya sampai sekarang pun kita tuh ya masih masih rame. Waktu dulu ya
punya gerobak banyak yang namanya dikeliling-keliling ke orang banyak, punya warung ya tidak hanya di Solo sini, juga luar kota juga ada, tapi akhirnya sekarang sudah tua di sini ya. Waktu pertama kali saya buka warung di sini, jadi sini sudah 50-an tahun di sini ya. Ini saya uri-uri, saya lestarikan sampai sekarang pun ini masih saya buka. Ya mudah-mudahan anak saya yang ragil nanti bisa meneruskan ini, dikarenakan usia saya sekarang ya sudah sampai 70-an. Terus kalau jam bukanya ini jam berapa sampai jam berapa warungnya? Kalau dulu itu buka itu dari pagi sampai malam jam 10 malam. Wah, dulu. Sekarang ini tinggal kita tuh orang tua dan ya jadi di sini cuma bukanya dari jam 8 atau jam 9 sama matengnya. Ya kalau mateng langsung buka jam 9 pagi. Yang jelas jam 9 pagi sudah ada sampai jam 5 sore. Dan nanti kalau sudah pandemi ini coronanya sudah kukut ya toh, nanti saya ulangi lagi mungkin ya tambah tenaga dan lain sebagainya. Sehingga hari libur nggak Pak? Hari libur itu saya tuh waktu ini Jumat. Jadi 1 minggu itu libur sekali, kalau minggu malah jualan. Saya Jumat sekarang saya tetapkan saya libur. Jadi iya, makasih ya Pak. Terima kasih sama ya. Oh iya, dengan Pak siapa ini Pak? Bapak Juwadi. Pak Juwadi ya, pemilik warung bakso kita ini ya Pak ya? Iya. Kenapa kok disebut bakso kita ini, kenapa Pak? Ceritanya dulu Pak. Waktu saya bisa membuat nama bakso kita, waktu dulu saya pernah ikut rumah makan yang namanya 1 bulan. 1 bulan itu kita kan ikut orang hanya sebatas kalau orang cari kerjaan itu bekerja kuliner itu seperti apa, yaitu yang saya ikuti adalah warung kita di Singosaren sana. Tapi waktu dulu masih di Kalilarangan. Ya, ini tidak perlu saya sebutkan sekarang di mana. Yang jelas itu warung kita tuh setelah saya tuh pergi itu saya minta sangu, lah sangunya saya dikasih telenan. Saya tidak minta uang, tidak minta apa, saya dikasih telenan besar, yang mana telenan besar itu terus saya berpikir saya mau buka. Tapi kalau dulu itu yang namanya warung kita itu kan juga rumah makan Tionghoa. Jadi di sini ada yang dimangsa itu ada semacam mbak atau katakanlah, lah saya sendiri juga berhubung orang Islam, saya nggak makan itu, makanya saya buka. Akhirnya saya sapi ya Pak? Yang sapi itu apa? Akhirnya saya belajar untuk membuat bakso. Setelah membuat bakso saya jualan. Waktu saya jualan itu, waktu itu orang jualan masih sama dipikul, dan saya sendiri itu berpikir lebih jauh, mikul saya mungkin enggak kuat. Jadi saya ada orang jualan lotis itu kok saya lihat ada dipakai dorongan itu, lah saya akhirnya membikin atau minta seperti itu, yang di lubangnya ada namanya ada tempat dandang, terus akhirnya ada ya semacam gerobak tempatnya itu. Akhirnya orang-orang setelah lama saya jualan tuh sama tiru-tiru. Ya tiru-tiru itu kan terus akhirnya saya jualan keliling itu di sekitar tahun 67, 68 lah. 68 itu saya di depan Cagading di sini. Cagading di sini saya tuh keliling di situ. Lah di situ ada tenda orang jualan susu segar Boyolali. Susu segar Boyolali itu saya jualan di situ, pembelinya itu sama beli bakso. Lah kok yang akhirnya tuh di sini dipenuhi orang beli bakso. Akhirnya tenda susu segar itu tadi dijual kepada saya. Jadi itu tahun sudah 69 itu saya pertama kali di Surakarta buka pedagang kaki lima yang pakai tenda itu saya. Akhirnya orang-orang sama tiru-tiru.
Nah, di sini rumah sakit ini ya masih namanya masih Cisengyan, terus langsung dulu terus ganti panti itu bareng rame ganti panti Kosala. Setelah ganti Kosala sekarang ada Dokter Un di sini. Jalan di sini waktu dulu masih kecil. Masih kecil jalan di sini, rumah sakit yang masih kecil. Akhirnya ini tadi ada rumah kampung. Sebenarnya di rumah kampung itu tak beli. Nah, rumah kampung tak beli, akhirnya rumah sakit ini waktu dulu saya beli, akhirnya ada dijual-jual, saya tak beli semua, tapi sampai sekarang pun saya enggak pernah menjual, tapi ya sudah ditempati sama-sama gini, tapi ya orang lain lah juga enggak apa-apa, kita ya berbagilah itu dan lah. Akhirnya sampai sekarang ya sing genah saya sendiri sudah lama dari buka tahun segitu sampai sekarang pun ya sudah yang jelas alhamdulillah tahun 18 ini tadi saya sudah bisa menunaikan ibadah haji dan akhirnya sampai sekarang pun kita tuh ya masih masih rame. Waktu dulu ya punya gerobak banyak yang namanya dikeliling-keliling ke orang banyak, punya warung ya tidak hanya di Solo sini, juga luar kota juga ada, tapi akhirnya sekarang sudah tua di sini ya. Waktu pertama kali saya buka warung di sini, jadi sini sudah 50-an tahun di sini ya. Ini saya uri-uri, saya saya lestarikan sampai sekarang pun ini masih saya buka. Ya mudah-mudahan anak saya yang ragil nanti bisa meneruskan ini, dikarenakan usia saya sekarang ya sudah sampai 70-an. Terus kalau jadi, jam bukanya ini jam berapa sampai jam berapa warungnya? Kalau dulu itu buka itu dari pagi sampai malam jam 10 malam. Wah, dulu sekarang ini tinggal kita tuh orang tua dan ya jadi di sini cuma bukanya dari jam 8 atau jam 9 sama matengnya. Ya kalau mateng langsung buka jam 9 pagi. Yang jelas jam 9 pagi sudah ada sampai jam 5 sore. Dan nanti kalau sudah pandemi ini coronanya sudah kukut ya toh, nanti saya ulangi lagi mungkin ya tambah tenaga dan lain sebagainya sehingga hari libur nggak Pak? Hari libur itu saya tuh waktu ini Jumat, jadi 1 minggu itu libur sekali. Kalau minggu malah jualan. Saya Jumat sekarang saya tetapkan saya libur. Jadi iya, makasih ya Pak. Terima kasih sama ya.